Shalom, saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, puji Tuhan. Melalui nafas hidup dari Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan kita saat ini. Melalui program Night Call GPIB. Adapun ayat firman Tuhan yang memberkati kita saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-9, silakan saudara mempersiapkan bacaan tersebut. Dan dari ayat ini saya tarik satu judul renungan, yaitu taat dan setia serta upahnya. Taat dan setia serta upahnya. Nah, saudaraku, biarkan Alkitab saudara terbuka, dan sebelum kita membaca akan ayat bacaan firman Tuhan kita saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dan kekasih hati kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon ampun akan segala kesalahan kami. Dan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk diberkati oleh dahsyatnya firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita membaca akan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, umat Tuhan, ayat dalam perikop firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah tentang inisiatif dari Tuhan Allah untuk mengadakan perjanjian dengan hambanya, yaitu Abraham. Dan ternyata sebagai pihak yang menerima perjanjian tersebut, Abraham dan keturunannya tetap setia menjalankan akan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut, saudara. Dengan kata lain begini, saudara-saudara, dalam ikatan perjanjian tersebut ada satu ketentuan, yaitu sunat. Sunat yang merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Abraham tersebut, itu dengan sungguh-sungguh dilakukan atau dilaksanakan oleh Abraham. Dan hal ini membuat Tuhan sangat-sangat bersuka cita. Dengan kata lain, sebagai pihak yang berinisiatif untuk mengadakan perjanjian tersebut, maka Allah sangat bersuka cita. Allah sangat suka dengan sikap Abraham dan keturunannya yang setia dan taat mengikuti aturan dalam perjanjian tersebut. Sehingga saudara-saudara, Allah pun dengan penuh sukacita memberkati Abraham dan keturunannya. Saudara bisa melihatnya dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Di situ firman Tuhan berkata, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Ayat 16 firman Tuhan berkata, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa yang akan lahir daripadanya. Oh, haleluya saudara. Inilah respon Allah terhadap sikap Abraham yang sangat taat memegang teguh kesetiaan untuk melaksanakan ikatan perjanjian tersebut. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, dari ayat firman Tuhan kita saat ini, saudara dan saya bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik. Yang pertama, sebagai umat Tuhan di zaman perjanjian baru saat ini, memegang perjanjian yang Tuhan Allah berikan dalam karya Kristus Yesus di konteks zaman ini tentu berbeda dengan zaman Abraham. Artinya, yang harus saudara dan saya lakukan dalam rangka memegang atau hidup taat pada perjanjian dengan Tuhan adalah, perhatikan saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah dalam rangka memegang teguh perjanjian tersebut, hiduplah taat dan setia
di dalam kekudusan. Catat, hiduplah taat dan setia di dalam kekudusan. Artinya, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, ya, sebagai orang-orang benar yang memegang teguh atau taat pada hidup kudus, saudara dan saya jangan lagi mudah terpengaruh oleh iblis. Dengan kata lain, jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Sebab ketika saudara dan saya memberikan kesempatan kepada iblis, maka saudara dan saya akan mustahil untuk memegang teguh atau setia dan taat pada ikatan perjanjian atau menjaga kekudusan tersebut. Jadi jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara bisa bandingkan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-27. Efesus 4 ayat 27. Saudara boleh buka dan nanti saudara boleh baca. Efesus 4 ayat 27. Di situ ada kata firman Tuhan yang berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Fatal jadinya saudara. Saudara dan saya tidak akan bisa memegang teguh atau taat dan setia pada perjanjian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan kata lain saudara-saudara, bahwa dalam rangka memegang teguh akan perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, dalam rangka hidup taat terhadap perjanjian dan aturan-aturan Tuhan, kita harus berani berkata tidak kepada hal yang tidak. Harus berani berkata tidak kepada hal yang tidak di hadapan Tuhan. Ya, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saya kasih contoh begini, saudara-saudara. Satu malam ada seorang kafilah yang sementara berjalan di sebuah padang gurun. Karena sudah malam hari, akhirnya kafilah itu memutuskan bahwa dia akan menginap di padang gurun yang sangat dingin pada saat itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, kemudian kafilah ini pun turun dari untanya, lalu membangun sebuah tenda atau kemah, tempat dia nantinya akan beristirahat tidur. Nah, setelah tendanya selesai atau kemahnya selesai, saudara-saudara, kafilah ini pun kemudian masuk ke dalam tenda itu, lalu membaringkan dirinya untuk tidur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia mulai membaringkan dirinya di dalam tenda untuk tidur, dia dengar ada suara di luar tenda yang berkata, Tuhan, boleh tidak saya ikut masuk di dalam tendamu? Karena penasaran, akhirnya kafilah ini keluar dari tenda dan melihat siapa yang bersuara. Ternyata yang bersuara itu adalah untanya, saudara-saudara. Lalu karena jatuh hati, kasihan terhadap untanya, kafilah ini kemudian mempersilahkan untanya untuk memasukkan kepalanya di dalam tenda dan tidur bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba ketika kafilah ini sudah mulai tertidur, si unta itu kemudian berkata, Tuhan, saya tidak bisa tidur karena seluruh badanku seharusnya harus bisa masuk dalam tenda ini. Tolonglah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya menimbang, akhirnya kafilah ini kemudian menyetujui unta itu memasukkan seluruh badannya ke dalam tenda. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tenda itu porak-poranda, rusak, sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Nah, ilustrasi ini mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa sedikit saja saudara dan saya memberikan kesempatan kepada iblis, maka dia akan memporak-porandakan hidup saudara dan saya. Dan ujungnya, saudara dan saya tidak akan menjadi pribadi yang taat pada aturan-aturan atau firman Tuhan. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham. Mustahil untuk saudara dan saya bisa melakukan hal tersebut. Itu perenungan yang pertama, saudara. Perenungan yang kedua, saudara-saudara. Abraham sangat taat dan setia pada aturan Tuhan. Hal ini dilakukan oleh Abraham karena dia sangat mengasihi Tuhan, saudara. Sekali lagi, dia sangat mengasihi Tuhan Allahnya, sehingga dia taat dan setia pada aturan-aturan Tuhan. Nah, begini saudara. Seharusnya saudara dan saya pun harus bersikap sama seperti Abraham, saudara. Sama seperti Abraham. Yaitu saudara dan saya harus hidup taat dan setia pada aturan-aturan Tuhan sebagai wujud kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara dan saya harus sama seperti Abraham. Saudara dan saya harus taat dan setia sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 23. Saudara tolong buka Yohanes 14 ayat 23. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang mengasihi dia? Di situ firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku. Luar biasa, garis bawahi saudara-saudara. Dan Bapakku, kata Yesus, Bapakku mengasihi dia. Dan kami, Yesus dan Bapa, akan datang kepadanya dan bersama-sama dengan dia. Oh haleluya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, sejatinya ada upah yang luar biasa bagi saudara dan saya yang selalu taat hidup mengasihi Tuhan, yang telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ada upah yang sebenarnya Tuhan siapkan. Walaupun mungkin kita tidak mengharapkan upah tersebut, tapi ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, hidup taat karena firman, hidup taat pada firman Tuhan karena kita mengasihi Allah kita, ada upah yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Ya, dikatakan pada firman Tuhan tadi dalam Yohanes 14 ayat 23, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku mengasihi dia. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebab itu ada upah, sekali lagi ada upah untuk orang-orang yang setia dan taat mengasihi Allah dan hidup dalam firman-firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, satu kali ada seorang bapak yang kaya raya. Dia mempunyai seorang istri dan juga mempunyai seorang anak kecil, kira-kira berusia baru beranjak 5 tahun. Nah, saudaraku, bapak ini terkenal sebagai pengusaha yang kaya raya, saudara-saudara. Singkat cerita, suatu kali istri dari bapak ini terserang sakit. Sakitnya cukup parah dan akhirnya malang tidak dapat ditolak, sang istri pun meninggal. Meninggalkan bapak ini dan anak yang masih kecil. Nah, saudara-saudara, karena melihat anaknya masih kecil, maka si bapak ini memutuskan untuk mengambil seorang perawat atau babysitter untuk merawat anaknya ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika anak ini dirawat oleh sang perawat dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, apa yang terjadi, saudara? Anak ini pun walaupun dirawat, diurus dengan baik, anak ini pun akhirnya meninggal dunia. Dan hal ini membuat si bapak yang kaya raya ini menjadi patah hati, dan dia juga akhirnya kena penyakit yang berat dan dia juga meninggal dunia. Dan kita ketahui bahwa dia adalah seorang pengusaha yang kaya raya, hartanya melimpah, saudara-saudara. Dan saat dia meninggal, tidak ada satu surat warisan pun yang ditemukan. Oleh karena itu negara mengambil alih untuk melelangkan semua harta milik daripada bapak ini. Lelang pun dibuka, saudara-saudara. Tepat pada hari lelang itu, saudara-saudara, maka yang pertama yang akan dilelang adalah lukisan tentang anak itu. Foto yang sangat sederhana tentang almarhum dari anak dari bapak ini. Nah, saudara-saudara, ketika foto ini ditampilkan atau lukisan anak ini ditampilkan, karena sangat sederhana, tidak ada yang tertarik sama sekali. Peserta lelang tidak ada yang tertarik. Sampai pada saat mau ditutup tidak ada yang tertarik. Tapi kemudian ada seorang tua, seorang ibu tua, seorang ibu yang sudah tua mengangkat tangannya, lalu kemudian membeli lukisan anak itu, saudara-saudara. Ya, saudara-saudaraku, karena dia sangat mengasihi anak ini, karena ternyata bahwa ibu tua ini adalah yang merawat anak ini waktu anak ini masih hidup. Dia membeli lukisan tersebut. Nah, saudara, singkat cerita, ketika lukisan itu sudah sampai di tangannya, dia kaget karena di belakang lukisan itu ternyata ada sepucuk kertas. Dan ketika dia menarik kertas itu, dia mendapatkan ada surat. Lalu dia memberikan surat itu kepada juru lelang. Dan ternyata setelah dibuka, surat itu berbunyi begini, saudara-saudara. Seluruh hartaku akan aku berikan kepada orang yang membeli lukisan ini. Karena menurut aku, orang inilah yang sangat mengasihi anakku. Saudara, dengan demikian lelang ditutup dan semua harta itu diberikan kepada si ibu tua tadi, mantan perawat daripada anak tersebut. Oh haleluya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, begitulah sejatinya orang yang setia dan taat kepada Kristus dan firman-Nya sebagai wujud kasih kepada Allah. Dan Allah pun telah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa bagi orang tersebut, termasuk saudara dan saya. Nah, saudaraku umat Tuhan, Tuhan pasti menopang saudara dan saya
untuk selalu mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Masalahnya sekarang, saudara, perhatikan. Tuhan memang menopang saudara dan saya untuk kita selalu mau hidup setia dan taat kepada perintah dan aturannya. Tapi permasalahannya sekarang, apakah saudara dan saya mau tetap taat dan setia? Pilihannya ada pada diri kita sendiri. Ingat, Tuhan menopang kita, tapi pilihannya ada pada diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang terberkati oleh kedahsyatan firman-Mu saat ini, kami berjanji untuk mau menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia pada peraturan-peraturan-Mu, karena kami sangat mengasihi Engkau. Karena itu ya Tuhan, ketika Engkau mendengarkan janji kami, topanglah kami ya Tuhan. Dan saat ini, ketika kami akan membaringkan diri kami di pembaringan kami masing-masing, kami juga bermohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami tertidur dengan tetap menikmati nafas hidup dari-Mu. Lalu izinkan kami, bangunkan kami di pagi nanti, juga dengan anugerah nafas hidup serta kesehatan hanya daripada-Mu. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak menjadi umat kesayangan-Mu, dan tetap hidup di dalam kasih-Mu, dan menjadi saluran kasih-Mu, sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, saya Pendeta Hendra Dores, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Gresik, mengucapkan selamat beristirahat saudaraku. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.